Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Di saat dunia diambang perang dunia ketiga, ilmuwan di luar negeri sana berlomba-lomba bagaimana menciptakan teknologi yang canggih, berlomba-lomba menciptakan alat untuk berperang yang canggih, sudah berbicara soal nuklir. Tetapi yang ngakunya pintar, yang ngakunya ilmuwan, doktor, profesor, yang ngakunya ahli di Indonesia ini disibukkan dengan penelitian ijazah Pak Jokowi. Disibukkan dengan ijazah Pak Jokowi. Inilah yang namanya tolol, goblok. Seharusnya dokter, profesor, ilmuwan, ahli ini menciptakan hal-hal baru di negeri ini. Bukan malah sebaliknya, menciptakan kebodohan untuk masyarakat. Ya, Pak Prabowo Subianto di bulan April sudah berbicara tentang perang dunia ketiga. Bahkan prediksi Pak Prabowo Subianto terbukti Israel dan Iran saling serang. Nah, kita di negeri ini masih mau dibodoh-bodohi yang akunya ahli, profesor, doktor di negeri ini. Nah, bagi kalian yang belum nonton videonya Pak Prabowo Subianto berbicara soal perang dunia ketiga, perang Israel-Iran, nih, tanpa berlama-lama langsung aja kita saksikan videonya berikut ini supaya yang goblok, yang tolol itu paham. Sini orang-orang tolol, pasukan sakit hati, dengerin saya. Kalian udah nonton belum video ini? 5, 6, 8 bulan ke depan kita akan membuat langkah-langkah fundamental terobosan yang akan memperkokoh ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian, ya. Perang, persaingan, hegemoni yang sangat berbahaya, yang bisa memicu perang dunia ketiga. Ini tidak main-main, benar-benar. Saya pelajari tiap malam, saya lihat, wah, this is very dangerous time. Very dangerous time. Amerika siap mau nyerang Iran, Rusia mengatakan jangan nyerang Iran. Kalau nyerang Iran, berhadapan dengan saya, Rusia. What does it mean? Masalah Iran nanti perang dunia ketiga. Dan kita sudah non-blok, kita sudah benar. Tapi kalau terjadi perang nuklir, kita non-blok aja kita akan kena. Nah, kita harus hati-hati. Dan untuk itulah saya selalu mengajak, mari kita rukun, mari kita mengatasi persoalan bersama. Mari kita rukun, mari kita mengatasi persoalan bersama. Bukannya bikin kegaduhan di negeri ini, seperti halnya yang dilakukan yang akunya ahli, Roy Suryo CS itu, ya. Sama, gitu. Pak Prabowo, perang dunia ketiga akan segera dimulai. Apabila Amerika menyerang Iran, maka Rusia akan menyerang Amerika. 5.500 hulu ledak nuklir yang dimiliki Rusia. Bayangkan, eskalasi pasti akan membesar dan berpengaruh pada ekonomi. Pasti harga-harga naik, dan itu berdampak pada negara kita, berdampak pada Indonesia. Jika kalian masih tolol, main abah-abahan, main ternak-ternakan, yang ada ketika harga naik ribut Pak kita. Orang lain berperang, kita ribut antar bangsa sendiri, terjadi kudeta, hancur negara kita. Kalau kita nggak bersatu, hancur duluan, jadi bahan tertawaan dunia. Ya, kita ini udah posisi non-blok, sudah posisi netral, jadi jangan tolol. Mari kita bersatu di bawah kepemimpinan yang sah. Hormati Pak Prabowo, hormati Mas Gibran, ikuti arahannya, karena sebentar lagi bisa jadi terjadi eskalasi besar. Ya, jangan tolol, jangan tolol. Saudara-saudara, Israel mengatakan akan menyerang Iran. Iran mengatakan siap menerima serangan dan akan membalas secara besar-besaran. Saudara-saudara, diduga bahwa Iran sudah melaksanakan uji coba nuklir. Jadi kalau
tidak ada kearifan dari negara-negara besar. Dunia dalam keadaan yang tidak baik. Indonesia, kita bersyukur bahwa kita saat ini menikmati keadaan damai. Kita bersyukur ibu kota kita tidak dibom. Kita bersyukur anak-anak kita masih bisa ketawa, walaupun sebagian dari mereka dalam keadaan yang susah. Tuh Pak Prabowo Subianto, fakta kan sekarang Israel dan Iran saling serang. Nah kita di negeri ini masih disibukkan dengan persoalan-persoalan receh, persoalan-persoalan yang bodoh, ya. Sibuk ngurusin ijazah Pak Jokowi, sibuk bagaimana caranya memakzulkan Wapres Gibran, kan tolol. Dan Bang Rismon Syanipan ini kan adalah para peneliti di bidang masing-masing. Nah kebetulan kita sama concern kita beberapa tahun ini itu tentang polemik ijazah Pak Joko Widodo gitu kan. Nah kami masing-masing memandang dengan mata sesuai dengan domain kami masing-masing. Pak Rismon Syanipan itu dengan domainnya digital forensik, Pak Roy Suryo sebagai pemerhati telematika sesuai dengan domainnya, saya sebagai seorang yang berkecimpung dalam bidang behavioral epidemiologi, ya kan jadi begitu. Sehingga pandangan mata kami, katakanlah dalam satu dokumen itu bikin malu. Masing-masing yang surat kabar kedaulatan rakyat, ya kan dilihat sendiri. Saya juga mengikuti itunya, ya ternyata kan apa yang dikatakan puasa dan pasar itu kan tulisannya puasa. Kan selalu diribut masalah, wah ini ada pasal. Jadi celah-celah kecil pun Bang Rismon dan kawan-kawan ini untuk mencoba bagaimana mempengaruhi opini publik untuk bukan mencari kebenaran, tapi pembenaran apa argumen-argumen dia begitu. Kalau mengenai untuk uji lagi, ya lapor sudah. Kan Pak Kapolri sudah mengatakan, ya nanti bisa aja dibentuk dengan tim eksternal gitu loh, ya untuk melakukan pengecekan ulang. Dan juga ya perlu kita ketahui bahwasanya di Polda Metro Jaya itu pasti ada pengecekan ulang juga, atau penyelidikan ulang. Kan begitu. Yang penting kita ini adalah sabar-sabar saja gitu loh. Tidak mempengaruhi publik dengan opini-opini negatif, diskreditkan dengan Pak Jokowi dan keluarganya. Kita lihatlah masalah Raja Ampat ya, 4 pulau itu kan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Kan lucu sekali gitu loh. Jadi semuanya ini selalu akan dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi. Ya ada yang juga mau pansos ya yang saya katakan tadi, ada yang memang ingin mendiskreditkan dengan mencari celah-celah untuk mempengaruhi publik secara negatif. Dari mana sih asalnya isu ijazah palsu? Isu ijazah palsu sama bodohnya dengan isu kancing jas Jokowi, dialek Inggris Jokowi, dan orang tua Jokowi itu PKI. Dan isu-isu murahan seperti itu selalu muncul setiap tahun sejak Jokowi memimpin negeri ini. Seakan-akan gak ada lagi isu cerdas dari kelompok oposisi yang bisa mencerdaskan kita semua dalam membela pemerintahan ini. Bayangkan aja coba, gimana kita harus membantah isu bodoh tentang ijazah palsu Jokowi ini. Oh, ijazah Jokowi itu palsu. Sejak awal dia mendaftar jadi wali kota, sudah pasti pendaftaran Jokowi itu tertolak. Bahkan bukan saja ditolak oleh panitia pendaftaran, tapi Jokowi sudah pasti kena masalah hukum. Ingat kasus mantan pelawak yang akhirnya jadi politisi Nurul Komar. Komar ini akhirnya divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti memalsukan ijazah kelulusan dia. Pemalsuan ijazah itu gampang banget ketahuannya. Selain daripada bentuk ijazah yang bisa jadi berbeda dengan aslinya, juga selalu ada saksi dari para dosen, bahkan mahasiswa yang seangkatan, yang merasa tidak pernah tuh satu alma mater dengan si pemalsu. Gampang banget dilacaknya dan dibuktikan kepalsuannya karena saksi dan bukti itu pasti mencukupi. Dan kalau Jokowi terbukti sejak dulu memalsukan ijazah, gak usahlah sampai di jenjang presiden. Waktu mendaftar jadi wali kota Solo aja harusnya sudah ketahuan dan ditangkap. Apalagi kalau pendaftaran jadi
calon presiden itu pasti ketat banget klarifikasinya. Jangankan masalah ijazah palsu, aib sedikit. Misalnya ya, seorang calon presiden ternyata terbukti punya pacar lain selain istrinya, sudah pasti akan menggugurkan pencalonannya. Jadi nggak masuk akal kan kalau seorang presiden itu punya ijazah palsu. Bodoh banget negara kita ini kalau nggak bisa mendeteksi kepalsuan ijazah seorang calon pejabat. Buktinya itu aja. Nurul Komar belum apa-apa udah ketahuan bahwa dia memalsukan ijazah karena Komar memang harus mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon pejabat. Dengerin tuh. Kalau mengacu ke keputusan MK tersebut, Pak, 2003 tadi ya, bahwa keturunan PKI atau yang Ini lagi. PKI pun berhak memilih dan dipilih. Tetapi hak untuk rakyat mengetahui siapa yang dipilih juga harus dihargai dong, Pak. Artinya kalau memang dia keturunan PKI, ya harusnya sebelum capres atau cagup atau cawalkop atau cagup, dia harus declare juga harusnya, atau dia harus menerima ketika ada orang yang menuliskan dia bahwa dia keturunan PKI, karena itu kan tidak melanggar aturan sebenarnya. Tidak gitu loh, dia harus terbuka dong bahwa saya keturunan PKI, atau orang lain yang menuliskannya bahwa dia keturunan PKI. Ya, nah, kalau kemarin kan pada saat, kalau benar ya Pak ya, kalau saya masih, kalau benar Pak ya, Bapak yakin Pak Jokowi keturunan PKI. Kalau benar itu Pak Jokowi keturunan PKI, kenapa Capres 2014-2019 publik itu nggak dikasih informasi yang confirm gitu, 100% bahwa Pak Jokowi. Semakin liar gerombolan ini ya, dari ijazah, skripsi dan macam-macam kapal tongkang dikait-kaitkan dengan Pak Joko Widodo. Sekarang isu PKI lagi diangkat orang ini ya. Ini sudah semakin liar. Ini minta tolonglah pihak kepolisian ditangkap gerombolan ini. Aku jujur aja udah geram kali ya ketemu orang-orang kayak gini nih ya. Jujur aja. Bukan bikin cerdas, malah bikin masyarakat jadi bodoh kayak gini ya. Adalah keturunan PKI, dan kita nggak masalah. Dalam bernegara kita sudah boleh keturunan PKI jadi presiden gitu loh, Pak. Itu kan publik saat itu bukan. Saya lebih percaya bukan saat itu 2014, Pak. Ya, saya juga tidak percaya bahwa Pak Jokowi itu ada keturunan PKI awalnya. Bahkan memviralkan bahwa Pak Jokowi bukan PKI, saya sudah minta maaf dan saya mengakui bahwa saya yang sebarkan PKI. Saya yang ngomong Pak Jokowi PKI, saya yang katakan Pak Jokowi itu Kristen, agamanya nggak jelas, tapi saya sudah minta maaf karena saya bukan oposisi. Tuh denger Irismon ya, orangnya aja yang bilang Pak Jokowi PKI udah minta maaf. Kalian masih ngeributkan Pak Jokowi PKI lah, inilah itulah. Memang kalian tolol kayaknya. Pada saat itu saya wajar saya begitu karena namanya oposisi kan apa aja dihajar aja lawannya kan. Nah, karena saya sekarang bukan oposisi, saya harus tobat. Tapi faktanya masih ada yang percaya, Pak. Oh silakan, kalau orang percaya itu ya saya anggap orang bodoh aja. Bodoh. Karena saya anggap dia pertama, dia masih cinta sama calonnya dia. Kan kalau kita sudah gelap itu, gelap mata, nggak ada urusan mau ini nggak ada urusan. Dia tutup seperti waktu saya tidak mendukung Pak Jokowi, saya fight untuk mendukung si Prabowo. Jokowi itu PKI, orang tuanya Cino. Lah orang tuanya Cino, lah orang saya kenal sama ibunya, piye loh, di. Ya itulah, bayangkan loh, hai dapat kayak gituan terus nggak berharga bapak saya itu. Makanya kalau tolong dong, kalau kamu tuh PDI Perjuangan berani, bukan PKI kita, PKI udah nggak ada. Nih Ketua Umum PDIP ya, Mak Banteng nih langsung bilang PKI itu udah nggak ada. PKI itu udah nggak ada. Bu Megawati kenal sama orang tuanya Pak Jokowi. Jelas-jelas nama aja beda loh. Kok malah meneng nih? Saya sampai gregetan. Siapa sih yang mainin? Selalu maininnya kalau gitu tuh PKI melulu. Gimana sih Republik ini?
beretika lah. Kalau mau namanya tempur, mau fight, ya ayo, gitu loh. Tapi itulah jantan gitu, aduh jangan cengeng gitu dong. Presiden melantik peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI, Ikrar Nusa Bakti menjadi duta besar untuk negara Tunisia. Padahal sebelumnya Partai Demokrat menolak pencalonan Ikrar karena tidak memiliki latar belakang diplomasi dan memiliki karakter yang ceplas-ceplos. Ikrar yakin dirinya mampu menjadi wakil negara di Tunisia karena memiliki latar belakang pendidikan ilmu politik dan hubungan internasional. Menolak saya kan cuma Partai Demokrat, dan itu kan katanya alasannya bahwa saya kalau membuat pernyataan katanya ceplas-ceplos kan, behaviornya katanya nanti bisa terjadi sesuatu kan, bisa dipersonal nogata dan sebagainya. Ya buat saya sih, saya kan juga alumni FISIP UI Departemen Ilmu Politik, program studinya hubungan internasional, dan itu harus diingat ya. Jadi saya juga belajar mengenai diplomasi, saya juga belajar mengenai hubungan internasional. Jadi suatu hal yang naif kalau kemudian saya tidak tahu tata cara Merasa pintar. Dipecat juga ya. Jadi kalau orang belum kerja, setiap kali demo di mana ada mereka, setiap kali ada kegiatan yang istilahnya gulingkan Jokowi, ada mereka. Ketika menghajar Gibran dengan isu Fufafa, ada mereka. Nah, ada mereka. Kok bisa ada mereka terus? Siapa yang biayanya? Ini demo di PIK mereka juga. Demo protes PIK mereka juga. Yang dibawa oleh Kojonudin, Said Didu dan kawan-kawannya. Demo mereka datangi di salah satu kementerian, saya sempat liput. Itu lagi relawan yang sama-sama dengan saya. Demo di KPU. Relawan Anies, saya sebutkan saja. Oknum-oknum relawan Anies ini yang terus-menerus. Terus salah satu lagi DM ke saya. Itu juga yang ketika Roy Suryo debat di TV dengan abang, pemburu ijazah Jokowi. Itu semua relawan teman-teman saya sendiri. Nah, pertanyaan saya, mereka ke sana kemari ambil uang dari mana? Biaya ojek, mungkin biaya mobil lain sebagainya, kan bensin semuanya. Siapa yang kasih duit? Nah, itu pertanyaannya. Siapa yang kasih duit? Siapa yang membiayai orang-orang yang demo ini? Siapa yang membiayai Roy Suryo CS ini? Itu dana tidak sedikit ya. Bertahun-tahun mereka begitu terus ya. Seperti kata Ngabalin, dananya dari mana dana sebesar ini? Ini perlu kita cek. Kita akan cek ini siapa yang kasih duit ini. Coba adu dulu dengan mereka. Kalau mereka berkenan, ibu-ibu ataupun dan TPU ya mereka. Yang dari TPU berani tidak dengan saya dengan Bung Frit ya. Yang pernah demo, silakan kita duduk, kita bicara secara langsung. Saya akan tanya. Tantangan terbuka ya. Oke. Dulu saya Tantangan terbuka Fritz Alorboy untuk TPUA. yang memimpin kurang apa? Dikritik, dihajar, dihujat. Tapi pemerintahan saya tidak jatuh, ekonomi tetap 6%, demokrasi hidup. Saya selesai, alhamdulillah, tepat pada waktunya. Kritik kepada Pak Jokowi mungkin baik untuk stabilitas ya mungkin. Tetapi saya dulu, negara juga tidak jatuh meskipun dikritik habis-habisan. Cuma yang dulu mengkritik saya sekarang banyak diam, mungkin malu mengkritik mungkin, tapi tidak apa-apa kok, asalkan ada takarannya, tidak kelewat batas dan jangan fitnah. Tetapi penguasa tidak boleh sangat arogan dan niatnya untuk pembungkaman terhadap rakyat yang ingin menyampaikan pandangannya. Dikritik 1000 kali, dihujat ribuan kali, saya masih sabar, tapi kalau fitnah mesti saya bawa ke ranah hukum. Nah, itu kata Pak SBY. Kalau di zaman Pak SBY, orang-orang yang selalu fitnah-fitnah ini, ya, fitnah Pak Jokowi ini, sudah dilaporin sama Pak SBY. Kalau di zaman Pak SBY ya, orang-orang seperti Roy Suryo CS ini, yang fitnah-fitnah Pak Jokowi ini, udah dilaporin sama Pak SBY. Ya, di luar negeri sana ahli-ahli ilmuwan segala macam itu sibuk berlomba-lomba bagaimana cara menciptakan teknologi yang canggih, menciptakan alat perang yang canggih, sudah berbicara tentang nuklir. Tetapi ilmuwan, ahli, profesor, doktor
di negeri ini masih saja sibuk ngurusin ijazah orang lain. Itulah yang namanya goblok dan tolol. Subsairi, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Silakan share sebanyak-banyaknya biar masyarakat pahamnya, agar masyarakat terbuka pikirannya yang tadi belum terbuka. Jangan mau kita terprovokasi, jangan mau kita dipecah belah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya Akbar CK, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye-bye.